Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, para hadirin, keluarga berkeluarga dari zuriat Haji Naimuddin Besilam yang berhadir di sore hari yang berbahagia ini. Marilah kita tentunya bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kurang dari sebulan kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Allah masih perkenankan kita untuk dapat berkumpul di rumahnya ini, bukan hanya sekedar untuk bertafakuh fiddin, tapi tentunya juga ada agenda silaturahim antara keluarga besar di sini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya harapan kita semua makin cinta pada Rasulullah. Keluarga-keluarga dari zuriat Haji Naimuddin ini betul-betul menjadi pengikut Rasulullah yang insyaallah kita diperkumpulkan nanti dengan para leluhur kita bersama Rasulullah di surga Jannatul Naim. Para hadirin sekalian, tentunya kalau berbicara mengenai ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa Ramadan ini merupakan bagian dari rukun Islam. Kalau Islam itu diibaratkan seperti sebuah rumah, maka rumah baru bisa tegak kalau ada pilar-pilarnya, ada tiang-tiangnya. Buniyal Islamu ala khamsin, katanya. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun. Salah satunya adalah siyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya puasa Ramadan baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi 13 tahun umat Islam di Mekah belum ada puasa Ramadan. Setahun beberapa bulan sebelum masuk Ramadan di Madinah belum ada juga puasa. Puasa yang dikenal umat Islam sebelum masuk ke bulan suci Ramadan hanyalah puasa Muharram sebelumnya. Jadi di Mekah itu memang tak ada puasa. Belum ada puasa yang secara spesifik disyariatkan. Waktu Rasulullah sampai ke Madinah, dia lihat orang-orang Yahudi tidak makan, tidak minum. Ditanya, hari apa ini kalian? Kami puasa. Kenapa kalian puasa? Hari ini kalau dalam sejarahnya Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Fir'aun tenggelam, Musa dan pengikutnya selamat. Kami puasa untuk bersyukur. Waktu itu Nabi berkata, kalau begitu aku puasa juga lah. Aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Karena Nabi Muhammad adalah pewarisnya risalah yang dibawa oleh Musa sebelumnya. Nah, puasa Muharram, puasa pertama, kemudian baru pada tahun kedua Hijriah turunlah ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini menggambarkan pada kita puasa itu bukan hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diutus, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga punya puasa. Walaupun tidak mesti puasanya itu harus sama seperti puasa kita.
Ya sama seperti sholat juga. Nabi Ibrahim punya sholat, Nabi Ismail ada sholatnya, Nabi Musa ada sholatnya, Nabi Isa ada sholatnya. Tapi jangan dipahami cara sholatnya harus sama seperti sholatnya kita. Mereka juga punya puasa, tapi jangan dipahami puasanya itu harus sama dengan puasanya kita. Nah, tapi tentunya harus kita pahami puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita sebagai para hambanya itu puasa yang paling moderat. Itu puasa yang paling tidak terlalu ringan sebagaimana tak terlalu berat. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad udah berdoa. Dan ini yang kita panjatkan juga tiap kali kita baca akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan pada kami beban seperti yang kau bebankan pada umat-umat sebelum kami. Apa bedanya puasa umat terdahulu dengan puasa orang Islam? Nanti kita akan lihat beberapa bentuk sunnah puasa yang disyariatkan pada ajaran Islam tidak dibenarkan pada ajaran agama sebelumnya. Contoh, kita puasa ada yang namanya sahur ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis pernah mengatakan beda antara puasa kita dengan puasa ahlu kitab makan sahur. Artinya di kita disuruh sahur walaupun hanya seteguk ayat, yang penting bangun sebelum masuk waktu fajar kita ya makan yang ringan atau makan yang berat atau minum. Yang jelas kita bangun untuk kita konsumsi makan dan minum dengan niat sahur. Tapi berbeda dengan puasanya orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Orang Yahudi dalam syariat mereka, kalau orang sudah tidur malam maka tidak boleh makan lagi sampai buka puasa hari berikutnya. Makanya pertama dulu ada beberapa sahabat mau puasa seperti puasanya orang Yahudi sebelum disyariatkan puasa Islam. Waktu dia mau buka puasa tertidur sore. Begitu bangun sudah lewat waktu berbuka. Maka aturannya tak boleh lagi makan sampai buka hari berikutnya. Coba bayangkan itu. Berat gak? Wah, kalau sempat itulah syariat puasa yang berlaku untuk kita. Wah, ini mungkin banyak yang tak mampu untuk berpuasa. Tapi itulah puasa Islam, puasa yang paling moderat. Dalam pengertian bukan ringan kali, bukan pula berat kali, tapi pertengahan. Seperti sifat dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, kalau ingin kita kaji sebenarnya puasa itu apa? Dalam bahasa Arab kata saum bisa artinya imsak. Imsak artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Jadi hakikat puasa apa? Enggak melakukan sesuatu. Makanya dulu ada Nabi Zakaria. Kita dengar kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Zakaria diberitahukan oleh malaikat Jibril, istrimu hamil. Terkejutlah Zakaria. Waktu masih muda saja udah mandul. Gimana udah lansia ya bisa beranak? Lantas Zakaria bertanya, coba apa tandanya? Disuruh oleh Jibril, kau puasa 3 hari. Puasanya apa? Puasanya tidak bicara. Jadi menahan diri dari tak bicara itu pun puasa. Ya. Mungkin kalau
Mak-mak disuruh puasa bicara dia agak payah sedikit ya. Jadi kita disuruh puasa, menahan diri dari segala apa yang dapat membatalkan puasa, dari terbit waktu fajar hingga terbenam matahari. Itulah pengertian ya istilah dari puasa. Kalau arti dasar puasa menahan diri, maka berpuasa dalam fikih seperti diartikan para ulama, menahan diri dari segala apa yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bapak Ibu sekalian, kalau cerita ibadah secara fikih, maka yang paling penting tentunya setelah kita beribadah, kita mau tahu ibadah saya sah atau enggak, kan gitu. Sah dalam pengertian menggugurkan kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh berzakat. Apakah cara kita berpuasa sudah sah menurut agama? Dalam pengertian menggugurkan kewajiban kita enggak? Atau jangan-jangan puasa kita itu dianggap enggak menggugurkan kewajiban? Masih perlu kita ganti lagi. Nah, kata sah dalam fikih itu tolok ukurnya apa? Terpenuhi rukun dan syarat. Jadi satu ibadah itu dikatakan sah kalau ya rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, maka kita katakan sah. Salatnya sah kalau rukun salat dikerjakan, kalau syarat salat dipenuhi. Puasa dianggap sah kalau rukun puasa dikerjakan, syarat puasa terpenuhi. Sekarang apa rukun puasa? Supaya kita bisa ukur kita ini udah memenuhi enggak? Para ulama mengatakan rukun puasa itu 2. Jadi kalau rukun solat 13 dalam mazhab Syafi'i, ya puasa 2 aja rukunnya. Rukun pertama apa? Niat. Niat. Jadi tak terbayangkan ada orang puasa enggak niat. Gimana? Ya, kalau dia puasa tapi enggak pasang niat, apa puasa yang dianggap sah? Ini mungkin bukan puasa tapi mau diet, itu kita bilang. Ya, tapi kalau dikatakan puasa harus ada niat. Nah, para ulama dalam kaitan dengan niat berpuasa terbagi 2 kelompok, Bapak Ibu. Kelompok pertama apa? Ini pandangan Imam Malik. Imam Malik mengatakan karena puasa itu 1 paket sebulan, maka cukup niat sekali di awal. Ini menurut Imam Malik. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, malam pertama Ramadan, siap dia tarawih, dia pasang. Ya, sengaja aku niat puasa untuk sebulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Bagi yang berpandangan seperti ini, maka hari kedua, hari ketiga, hari keempat, selama niat pertama belum batal, ya nggak perlu ulang lagi. Karena Ramadan ibadah 1 paket sebulan, maka cukup berniat di awal bulan. Namun dalam pandangan mayoritas ulama, dan inilah pandangan yang paling kuat khususnya dalam mazhab Syafi'i, walaupun puasa itu 1 bulan, tapi untuk niat puasa perlu diperbaharui di setiap malamnya. Kenapa? Karena setelah kita puasa buka, ya udah habis untuk 1 hari. Maka untuk hari kedua perlu diperbaharui niat. Perlu diperbaharui niat. Jadi dalam hal ini para hadirin, yang dimaksud dengan niat tentunya yang paling utamanya adalah kehendak dalam hati. Karena esensi niat itu apa? Amalan hati. Tapi amalan hati ini kita kuatkan dengan mengucap lafaz niatnya.
nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Jadi kadang-kadang gimana Ustaz? Lupa pula terbaca, tapi udah bangun sahur, memang niatnya untuk sahur. Ya, apakah kalau tak membaca itu kemudian dianggap puasanya tak sah? Tidak. Karena dasar niat adalah amalan hati. Ketika dia pasang waker jam 3:30 bangun, udah masak-masak dia. Ya, kemudian hidangkan, dibangunkannya anak-anaknya. Ayo makan. Makan enggak baca niat. Nawaitu shauma ghadin. Kira-kira puasanya sah enggak? Sah. Karena bangun memang niat untuk sahur. Ya. Nah, jadi kita harus bedakan antara niat sebagai amalan hati dengan niat sebagai melafazkan niat. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Artinya apa? Yang paling dituntut hatinya ini memang udah mengatakan saya mau puasa. Niat itu dikuatkan lagi dengan kita membaca lafaz niat. Ini rukun yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, para hadirin, apa rukun kedua dari puasa? Menahan diri dari segala apa yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah rukun yang kedua. Jadi kira-kira apa yang dapat membatalkan puasa kita, maka kita tahan diri kita. Jangan kita lakukan, jangan kita kerjakan, supaya niat itu bertahan hingga masa puasa selesai. Nah, para hadirin jamaah rahimakumullah, maka kalau disebut menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa, di sini menuntut kita untuk tahu juga. Jadi yang membatalkan puasa itu apa aja? Supaya kita bisa menahan diri, ya, untuk tidak melakukannya. Apa saja pembatal puasa? Pertama, tentunya yang paling jelas, makan dan minum baik langsung ataupun tak langsung dengan sengaja. Makan, minum baik langsung ataupun tak langsung. Ada makan dan minum tak langsung? Ada. Misalnya orang dirawat pasang infus, dia nggak langsung makan dari mulut, tapi isinya itu makan juga. Itu makan juga. Makanya diistilahkan para ulama, makan dan minum baik langsung ataupun tak langsung. Apakah lewat disuntik? Tapi kalau yang disuntik itu sifatnya adalah nutrisi yang mengandung makanan, maka itu membatalkan. Walaupun sifatnya enggak langsung. Dan dilakukan dengan sengaja. Karena kalau orang makan, minum enggak sengaja, batal enggak? Karena terbiasa dia jam 12 buka kulkas, ya. Masuk satu Ramadan lupa dia lagi puasa. Dibukanya juga kulkas. Ada apel situ, makan. Cep. Baru teringat, hari ini Ramadan ya katanya. Udah makan setengah ini, macam mana? Yang jelas begitu dia ingat dia puasa, jangan lanjut. Jangan bilang mubazir nih udah setengah, habis ini setengah lagi lah. Tidak. Begitu ingat, berhenti. Nah, apa yang sudah dia makan udah ditelan, apa mesti dikeluarkan lagi? Enggak. Man akala nasiyan fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Siapa yang makan sesuatu karena lupa, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Kenapa? Anggap aja yang udah masuk itu makan dan minum yang dikasih Allah untuk dia. Tapi yang jelas ini kalau lupa, jangan pura-pura lupa. Itu dia. Pura-pura lupa mungkin orang bisa kita tipu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu betul mana yang sengaja dan mana yang tidak sengaja. Ini yang pertama. Makan, minum baik langsung ataupun tak langsung dengan sengaja. Dengan sengaja. Yang kedua,
Bapak Ibu sekalian, termasuk pembatal puasa apa? Melakukan hubungan badan, bersenggama suami dan istri. Tentunya siang hari bulan Ramadan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, walaupun hubungan suami istri itu halal di luar Ramadan, tapi selama puasa itu tidak dibenarkan. Karena tujuan puasa ini kan supaya kita mampu mengontrol nafsu kita. Jadi puasa itu bukan hanya biar rasa lapar, bukan hanya biar kita haus, tidak. Supaya kita mampu mengontrol diri kita. Ada nafsu terhadap makanan, ada nafsu terhadap minuman, ada juga nafsu terhadap lawan jenis. Ini pun perlu kita kontrol. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, membatalkan puasa dengan makan, dengan minum, ini enggak sama konsekuensinya ketika kita batalkan puasa dengan berhubungan badan. Kok gitu, Ustaz? Iya. Siapa yang mencederai kesucian bulan Ramadan dengan melakukan hubungan badan di siang hari atau di waktu puasa, walaupun dengan pasangan yang halal, ini bukan hanya sekedar dia wajib mengganti puasa di hari lain, tapi kena kafarat. Kena kafarat membatalkan puasa dengan senggama. Apa kafaratnya? Pertama, harus memberikan, harus puasa memerdekakan budak, pilihan pertama. Kalau nggak bisa, kasih makan 60 orang miskin. Kalau tak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau disebut 2 bulan berturut-turut 60 hari, berarti kalau dia udah puasa hari ke-58 batal. Berarti ulang dari awal lagi. Karena disebutkan dalam ayat berturut-turut, syahraini mutatabi'aini. Wah, jadi ini menarik. Nah, kenapa kok membatalkan puasa dengan hubungan badan ada hukuman beda dengan yang lain? Iya. Ini dulu pernah terjadi Bapak Ibu, para hadirin. Ada sahabat Nabi, orang Badui, miskin. Suatu hari dia datang dengan wajah yang begitu ketakutan dan mengemis kasihan kepada Rasul. Rasulullah, apa itu? Celakalah aku ini. Apa yang membuatmu celaka? Kata Rasul. Aku gauli istriku di siang hari Ramadan. Ketika itu Nabi berkata, kalau gitu merdekakanlah budak. Tak punya duit aku. Kalau begitu, kau puasa 2 bulan berturut-turut, sebulan pun payah, apalagi 2 bulan. Kalau begitu kasih makan 60 orang miskin, kata Rasulullah. Apa kata dia? Tak ada yang lebih miskin di Madinah ini daripada aku, katanya. Macam mana? Rasulullah SAW kemudian memberikan sekeranjang kurma, untuk orang miskin tadi. Nabi katakan, bagikan itu orang miskin sebagai kafarat kau batal puasa. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya seorang dapat batal puasanya ketika dia dalam hal ini apa yang kita sebut dengan melakukan hubungan badan. Tapi para hadirin, misalnya seorang tidur di siang hari Ramadan, tidur di siang hari, rupanya yang bersangkutan itu mimpi basah, mimpi basah. Apakah mimpi basah ini membatalkan puasanya? Seorang keluar air maninya di siang hari Ramadan, dia nggak lakukan hubungan senggama, tapi karena mimpi basah, tertidur mimpi di siang hari Ramadan, apakah batal? Di sini
kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, tentunya berbeda. Yang tegas dilarang itu adalah, bisa kita katakan mimpi basah ini kan di luar kendali manusia juga, ya, di luar kendali manusia, bukan kita yang milih. Kecuali seorang memancing untuk, artinya dengan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, maka di sini tentunya tidak sampai membatalkan puasanya. Bagian dari pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau misalnya dia puasa, lewat pula tempat, bau kali sampah dan bau kotoran di situ, nggak tahan dia muntah. Wow. Kalau tak sengaja, tak batal puasanya, boleh lanjut puasa. Tapi kalau dia membuat muntah dengan sengaja, sepakat para ulama batal puasanya. Nah, termasuk dalam pembahasan pembatal puasa ini memasukkan sesuatu dalam as-sabilain. As-sabilain, dua jalur untuk buang hajat. Hajat kecil atau hajat besar. Nah, kalau masukkan sesuatu, kadang-kadang ada dipakai obat dicolok lewat dubur misalnya. Ah, ini bisa bantu puasa. Ya. Salah satu yang dikatakan pembatal puasa adalah memasukkan sesuatu melalui jauf. Jauf itu rongga yang terhubung dengan bagian dalam tubuh. Rongga yang ada di luar yang terhubung dengan bagian dalam tubuh. Maka disebutlah orang, misalnya lubang hidung, lubang telinga, ya. Mana bagian-bagian yang sifatnya jauf. Nah, dari sinilah sebenarnya kemudian diperselisihkan, boleh enggak korek kuping saat berpuasa? Boleh enggak seorang memasukkan obat dari hidung? Apakah obat asma atau apa? Ya, walaupun ada pandangan perbedaan antara yang membolehkan dan tak membolehkan, ini kuncinya di mana? Kalau sekiranya apa yang dimasukkan oleh rongga tadi itu yakin kita masuk rongga dalam tubuh, maka jelas itu batal. Mau dia makanan, mau dia obat, maka yang demikian tidak dibenarkan. Nah, maka di sini perlu untuk diperhatikan sampai para ulama ketika berfatwa tentang memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang punya keterhubungan dengan bagian dalam tubuh, ini juga ditanya kepada ahli fisiologi, dokter, gimana ini rongga hidung ini nyambung nggak ke bagian mana? Apakah sama nggak, masuk nggak ke tenggorokan dia? Kalau sekiranya masuk bagian dalam, maka sepakat itu dikatakan itu dapat membatalkan puasa. Para hadirin rahimakumullah. Begitu juga dalam hal ini mulut, yang jelas rongga besar. Makanya dalam hal ini ada anjuran untuk menghindarkan khilaf dan perbedaan pendapat, batal atau tak batal. Maka orang mau cabut gigi atau membersihkan gigi saat bulan Ramadan, ini baiknya setelah berbuka puasa, supaya kemudian tidak menimbulkan khilaf dan perbedaan pandangan. Karena kaidahnya apa? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Menghindarkan diri dari hal-hal yang diperselisihkan dalam hukum. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tak boleh. Itu lebih dianjurkan. Daripada kita ragu-ragu, bagus kita tinggalkan. Walaupun ada yang mengatakan boleh. Kecuali memang dalam kondisi darurat, perlu diambil tindakan, nggak mungkin diundur. Ya, setelah buka puasa, mungkin bisa dilakukan. Ini beberapa hal yang dikatakan tadi. Bagaimana pula dengan pingsan? Apakah pingsan membatalkan puasa? Ya, sebagian ulama menganalogikan pingsan ini macam tidur juga dia, hilang sadar.
Ketika seseorang tidur, kan tak batal puasanya. Maka apabila seseorang misalnya hilang kesadaran dari sebelum waktu sahur, dia terbangun misalnya, kalau sudah ada niat puasa dia lanjut, tak masalah. Tapi dalam hal ini pada esensinya pingsan tidak sampai membatalkan puasa. Nah, ada hal lain misalnya berbekam. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Tapi ada hadis lain menyebutkan Nabi Muhammad berbekam di bulan Ramadan. Ini kan seperti kontradiktif dua hadis ini. Nah, para ulama menjelaskan larangan berbekam di bulan Ramadan kalau sekiranya bekam itu membuat seorang kemudian menjadi lemas dan tak kuat untuk melanjutkan, ya, sehingga membuat dia tak sanggup. Tapi dalam hal ini karena ada hadis Nabi yang lain, Nabi pun pernah berbekam di bulan Ramadan, maka menunjukkan bahwasanya tidak secara mutlak bekam itu dapat membatalkan puasa. Ini contoh-contoh beberapa kasus-kasus yang disebutkan. Para hadirin rahimakumullah, kalau berbicara mengenai puasa ini, sebenarnya yang perlu untuk kita perhatikan bukan sekedar apa yang dapat membatalkan puasa, tapi lebih dari itu yang perlu diperhatikan apa yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ini yang lebih ngeri ini. Ada orang kalau dia lakukan tadi pembatal puasa, berarti puasanya nggak sah, dia wajib mengulang di waktu yang lain untuk puasa itu. Tapi ada juga orang puasa secara fikih dianggap puasanya sah, nggak batal. Tapi apa yang kita lakukan ini ternyata menghilangkan pahala puasa kita. Makanya Nabi Muhammad dalam hadis yang lain mengatakan, rubba shaimin laisa lahu minas shiyam illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa yang dia dapat apa? Cuman lapar dan haus. Pahalanya nggak dapat. Jadi la'allakum tattaqun, nggak sampai lah. Gimana mau capai takwa? Karena puasanya untuk tujuan yang paling dasar pun tidak mampu untuk menghantarkan dia. Apa saja itu? Pertama, yang dapat menghilangkan pahala puasa ini adalah termasuk berdusta dan bohong. Ini termasuk dosa lisan. Jadi sebenarnya bukan puasa itu, yang puasa itu perut dan kemaluan saja. Tidak. Puasa yang sebenarnya, kalau kita rujuk apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 level. Level 1 itu puasanya orang awam. Gimana puasanya orang awam? Orang awam tuh puasa nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan seksual. Itulah puasa orang awam. Nggak makan, nggak minum. Tapi di atas itu ada lagi level puasa kaum khusus. Ini artinya bukan lagi level orang awam. Kalau disebut puasa, sebenarnya yang puasa bukan hanya mulut, bukan hanya perut, bukan hanya kemaluan, tapi semua anggota tubuh ikut puasa. Jadi yang dapat menghilangkan pahala puasa itu apa? Matanya nengok yang haram. Puasa dia, tapi matanya nengok yang haram, hilang pahala puasa. Telinganya nggak puasa karena suka dengar gosip, dengar yang haram, dengar hoax. Ini juga walaupun dia lapar, dia haus, tapi karena telinganya tak ikut puasa,
Maka yang terjadi apa? Yang kau dapat dari puasamu hanya lapar dan haus, kata Rasul. Tangan ini pun puasa juga, nggak ngambil yang haram. Puasa juga, nyuri juga misalnya. Nah ini tentunya merusak pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Kaki pun ikut puasa dengan tidak melangkah kepada tempat-tempat yang syubhat dan haram. Jadi kaki kita ini pun setiap kali kita melangkahkan, bagaimana kaki ini juga dalam ketaatan kepada Allah. Itu namanya puasa orang khusus. Tapi para hadirin sekalian, ada puncak dari puasa, level ketiga. Ini yang paling tinggi ini. Apa itu? Puasa level ketiga adalah tatkala seseorang berpuasa dari segala apa yang dapat melalaikannya dari mengingat Allah. Ini yang paling berat. Ya, kadang-kadang kita dalam sholat pun banyak suka ingat yang lain selain Allah. Gimana saat puasa? Dari mulai berniat, gak ada yang membuat kita berpaling dari ingat Allah. Itulah puasa tertinggi. Kalau hati ini tidak ditimpa kelalaian, itulah puasa yang sebenarnya. Ya, nggak ingat ini, nggak ingat itu, nggak ingat ini, nggak itu, yang membuat dia akhirnya lupa untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembatal puasa jelas, tapi pengurang pahala puasa itu ketika kita semua anggota tubuh ini tetap bermaksiat walaupun kita sedang puasa. Kadang-kadang ya, berapa banyak orang puasa akhirnya jadi sia-sia puasanya. Kenapa? Makin Ramadan bukan berkurang acara gosip di TV, bertambah pula durasi jam tayang. Ya, acara gosip artis ini, acara ya, kita nonton juga ikut menikmati gosipan itu. Mengurangi pahala puasa. Termasuk yang dapat mengurangi pahala puasa apa? Seorang itu ya dari mulai selesai sahur enggak ngapa-ngapain kecuali tidur aja dia. Ya, dengan alasan, Ustaz, ada ku dengar hadis tidur itu ibadah dia. Kalau dia tidur sekedar untuk menguatkan diri, biar kuat lagi baca Quran, biar kuat lagi tahajud, biar kuat lagi. Tapi kalau sepanjang malam tak tidur, nonton TV, nonton apa, pas udah siang tidur sepanjang hari biar gak lapar katanya. Nah ini juga tidur itu membuat puasanya hilang makna. Hilang makna. Kenapa? Karena tentunya kalau orang habis waktunya hanya untuk tidur saja, ini juga ya sudah seperti kita ubah ini. Siang jadi malam, malam jadi siang, ya kan? Sepanjang siang tidur. Ketika sepanjang siang tidur, malam tak bisa tidur lagi. Akhirnya dibuat malam jadi siang. Jadi kemaksiatan ini adalah di antara yang paling utama membuat pahala puasa kita menjadi sia-sia. Para hadirin sekalian, setelah kita paham apa rukun puasa, ada syarat puasa. Syarat puasa apa? Syarat puasa adalah berpuasa pada waktunya. Jangan pula saya puasanya ba'da maghrib sampai subuh, nggak bisa itu, nggak dihitung. Dan para hadirin, kita ini puasa itu bukan anggar-anggar paling lama bukanya, bukan. Ada orang merasa, aku buka ba'da isya aja nanti, biar makin bertambah pahalanya. Enggak, bukan malah bertambah pahala, bertambah dosa aja. Kenapa? Sunnah puasa menyegerakan berbuka. Itu sunnah puasa. Jadi kalau memang udah waktunya, kita misalnya lagi bawa mobil nih hujan pulang, kena macet pula. Ya, gimana ini? Di mobil pun tak ada air. Ya, tak ada pula yang bagi takjil misalnya di pinggir jalan misalnya.
Gak ada apa-apa. Segerakan, niatkan, batalkan puasa. Nah, ini sama seperti seorang dokter misalnya sedang di dalam ruang operasi, ternyata kasusnya lebih kompleks dari dugaannya. Pikirnya mungkin sejam siap bisa buka puasa, rupanya lebih panjang karena ada komplikasi, gak bisa buka. Udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau makan dulu kasihan juga lagi di operasi ini kan. Gimana? Minimal dia batalkan niat puasanya. Itu makna. Jadi bukan berarti makin panjang puasanya makin banyak pahala. Enggak. Waktu berbuka itu sesuatu yang tetap. Jangan pula kita tambah-tambah lagi durasi puasa. Puasa Ramadan ya di bulan Ramadan. Kecuali ketika seseorang itu ya berhalangan untuk dapat puasa bulan Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar katanya. Maka silakan kau ganti sebanyak bilangan kau enggak puasa di bulan Ramadan di bulan yang lain. Tapi Bapak Ibu, kalau ditanya mana lebih utama, puasa bulan Ramadan atau di luar Ramadan, ya walaupun boleh mengganti, ya enggak samalah keutamaannya. Puasa di bulan Ramadan jauh berkali-kali lebih utama dibandingkan kita menggantinya di waktu lain. Maka dari itu dalam surah Al-Baqarah Allah katakan wa antasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Kau tetap puasa itu lebih baik bagimu kalau kau tahu keutamaannya. Ya. Makanya banyak hal-hal membolehkan orang tak puasa. Misalnya apa? Sakit. Boleh tak puasa? Boleh. Tapi harus kita pahami dulu puasa yang bagaimana yang membolehkan untuk sakit, yang bagaimana yang membolehkan untuk tak puasa. Tak puasa? Enggak. Sakit apa? Sakit bisul. Bapak Ibu, dalam fikih hanya ada 3 kriteria sakit yang membolehkan tak puasa. Kalau sakit kita itu enggak masuk 3 kriteria ini, janganlah kita sampai enggak puasa. Pertama apa? Sakit yang apabila dipaksakan berpuasa malah membuat sakitnya makin parah. Karena mungkin harus mengkonsumsi obat sekian jam sekali. Kalau kita ganggu jam minum obatnya itu, bisa jadi makin berat sakitnya. Ya, ini kriteria pertama. Sakit yang apabila kita paksakan tetap puasa mengakibatkan seseorang itu makin parah sakitnya. Yang kedua, sakit yang apabila tetap kita paksakan berpuasa menuntut waktu penyembuhan lebih lama. Gara-gara kita puasa, akhirnya seharusnya 3 hari sembuh, jadi 5 hari atau bahkan seminggu baru sembuh. Gara-gara kita paksakan puasa. Ya sudah, dalam kondisi ini bagus kau tak puasa dulu, cepat pulih baru puasa. Jangan paksakan. Dan yang ketiga, sakit yang disilahkan orang sudah sakit parah atau sakit terminal. Dalam pengertian apa? Biasanya ini udah nggak sembuh-sembuh lagi sakitnya nih. Ya, maka sebagaimana orang lansia dibolehkan tak puasa, diganti dengan bayar fidyah karena dia tak mampu lagi berpuasa, begitu juga orang yang sudah sakit menahun bertahun-tahun dan sakitnya udah parah, maka di sini dibolehkan, tak perlu lagi kau ganti puasamu, cukup bayar fidyah. Jadi kalau kita paham ini yang dibolehkan orang tak puasa. Siapa lagi dibolehkan orang tak puasa? Dibolehkan orang tak puasa orang musafir. Wa in kuntum marda au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kau sakit atau kau sedang musafir, maka boleh ganti di hari yang lain. Tentunya safar ini
musafirnya disyaratkan para ulama apa? Safar dalam ketaatan, bukan safar untuk buat maksiat. Jangan pula gak puasa kenapa? Musafir. Mau kemana? Oh, mau pergi jajan ke Thailand katanya. Tempat yang gak betul pula. Ini udah 2 kali dosa gak puasa, perginya pedang maksiat pula lagi. 2 kali dosanya. Para hadirin. Tapi kadang-kadang beberapa musafir justru makin meringankan orang puasa. Makin meringankan orang puasa. Dan alhamdulillah Allah lapangkan kepada kita sarana untuk safar sekarang. Misalnya dia sahurnya di Banda Aceh, buka puasanya di Jakarta, makin pendek waktu puasanya, kata gitu. Makin pendek waktu buka puasanya, sahurnya lama, ya, bukanya lebih cepat. Tapi yang berat itu sahurnya di Papua, buka puasa di Aceh. Nah, ini 4 kali dia. Ya, sampai bisa berapa puluh melebihi dari belasan jam. Kalau seperti itu terasa berat. Nah, tentunya diberikan rukhsah, keringanan. Boleh tak puasa. Dengan kau ganti saat kau sudah mukim. Para hadirin rahimakumullah. Bagaimana pula dengan ibu hamil dan ibu menyusui? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Ya, ibu hamil, ibu menyusui, boleh nggak puasa? Kalau dia tak puasa, apa yang harus dilakukannya? Di sini memang masalah ini banyak sekali pendapat para ulama di situ. Dalam mazhab Imam Syafi'i saja itu dibedakan antara wanita hamil dan wanita menyusui. Kalau alasan dia tak puasa karena takut keselamatan dirinya, dia disuruh bayar fidyah. Tapi kalau dia tak puasa karena takut keselamatan anaknya atau janinnya, dia disuruh untuk mengganti. Kalau dia takut keselamatan dirinya dan janinnya, berarti disuruh bayar fidyah dan mengganti juga. Tapi setelah dikaji ternyata ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Hadis ini tegas mengatakan sesungguhnya Allah meringankan bagi musafir boleh mengqasar rakaat solat, dan Allah ringankan bagi wanita hamil dan menyusui boleh tak berpuasa. Berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan boleh wanita hamil, wanita menyusui cukup bayar fidyah, tak perlu lagi dia mengganti. Kenapa? Pada umumnya ibu-ibu ya, kalau tahun ini dia tak puasa karena hamil, tahun depannya tak puasa juga karena sedang masih nyusui, kan begitu. Bisa bayangkan kalau suruh mengganti dia itu bisa jadi mengganti puasa 2 tahun ya, apa namanya. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat menyulitkan dan memberatkan. Selama ada dasar memungkinkan dia sekedar bayar fidyah, tidak perlu harus mengganti, maka yang demikian diantara yang difatwakan oleh banyak lembaga dewasa ini, ya, termasuk dari lembaga fatwa yang tunduk di bawah Ikatan Dunia Islam, Rabithah Alam Islami. Para hadirin yang saya muliakan, ada beberapa sunnah dalam berpuasa yang diajarkan. Pertama apa? Makan sahur. Makan sahur itu amalan sunnah itu. Bukan berarti kita nggak sah puasa kalau nggak sahur. Sahur bukan rukun. Nggak sahur ya nggak apa-apa selama udah niat. Ya, tapi bangun kita walaupun sekedar seteguk air itu sudah dianggap sahur dan sudah dapat pahala sunnah. Dan seutama-utamanya makan sahur
itu diakhirkan. Diakhirkan. Janganlah dia selesai tadarusan di masjid jam 12 malam langsung makan sahur aja laku katanya. Habis itu baru bangun subuh misalnya. Ya, boleh, tapi sebaik-baiknya sahur itu kita akhirkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan jarak antara Nabi makan dan berkumandangnya azan itu masa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 50 ayat. Jadi Nabi sahur itu dekat sekali dengan waktu sahur. Berapalah kalau kita baca 50 ayat, ya kurang lebih 1 lembar, 2 lembar, tergantung panjang ayatnya juga ini kan. Tergantung panjang ayatnya. Tapi nggak lebihlah 20 menitan. Dari sinilah ada kebiasaan di kita, ya, menjaga jarak antara waktu azan dengan berhenti dari makan yang kita sebut dengan waktu imsak. Dibuatlah 10 menit sebelum azan udah berhenti. Ini bagus untuk jaga-jaga. Tetapi bagi orang yang terbangun dia, udah bunyi sirine imsak. Apa nggak boleh lagi makan? Masih boleh. Tapi bagi yang sudah makan mau siap-siap ke masjid dia dengan diingatkan, artinya ini jarak aman. Bukan berarti imsak tak boleh makan lagi, tapi itu adalah jarak aman supaya apa? Kita juga udah bisa siap-siap ke masjid, membersihkan diri, gosok gigi dan lain sebagainya setelah makan sahur. Ini diantara hal yang menarik juga kalau kita kaitkan tadi dengan pembahasan sunnah dalam berpuasa. Sunnah berpuasa apa? Termasuk membagikan makanan berbuka untuk yang puasa. Ya. Man aftara shaiman falahu mislu ajris shaim. Siapa yang kasih makanan berbuka untuk orang berpuasa, baginya pahala seperti orang puasa. Tapi jangan pula lah, udah aku kasih makan tak usah puasa laku katanya. Jangan, tetap wajib puasa. Cuman kan dapat pahala lagi, lebih bagus. Jangan pula gara-gara ada kasih makan orang, udahlah tak usah puasa aja, kan dapat pahala juga. Karena kewajiban itu nggak gugur dengan kita kasih makan orang lain. Termasuk, ya, bagaimana sunnah dalam berpuasa, seorang itu memperbanyak membaca doa, khususnya menjelang dekat waktu berbuka. Dikatakan salasun la turaddu da'watuhum, 3 kelompok manusia enggak akan Allah tolak kalau berdoa. Kalau berdoa pasti doanya mustajab. Siapa itu? Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau berdoa Allah pasti ijabah. Yang kedua, as-shaim hatta yaftur, orang yang puasa sampai dia buka. Ini kadang-kadang saking laparnya tak terpikir lagi doa. Itu dia kadang-kadang. Ya, lapar kali ini enggak terpikir berdoa. Padahal di waktu lapar itulah paling mustajab doa itu. Duduk kita sambil menanti, ya, panjatkan doa-doa, baca-baca zikir petang, maksurat. Ini juga satu hal yang bagus sekali. Ya. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Ya kan? Jadi doa pemimpin yang adil, doa orang teraniaya, doa orang yang puasa sampai berbuka, itu juga nggak akan tertolak. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu tujuan akhir dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Ini bagian terakhir nih, sebelum saya tutup dan kita buka diskusi. Jadi untuk apalah, macam lagu Bimbo juga. Ada anak bertanya pada bapaknya, kenapa kita puasa? Puasa itu punya tujuan yang sangat agung dan luhur. Puasa
adalah tangga bagi kita mencapai ketakwaan. Makna ketakwaan di sini apa, Bapak Ibu sekalian? Takwa itu artinya terpelihara dan terlindungi. Bapak Ibu, kalau orang biasa sholat sunat rawatib, kira-kira tinggal nggak wajibnya? Nggak. Karena yang sunnah pasti jaga yang wajib. Tapi kalau orang cuma sholat yang wajib-wajib aja, ada kemungkinan tinggal yang wajib. Tapi kalau sunnahnya, qobliyahnya dikerjakan, ba'diyah dikerjakan, pasti yang wajibnya pun dikerjakan. Nah, puasa ini melatih kita untuk melindungi diri. Melindungi. Coba bayangkan, makanan yang halal pun tak boleh dimakan. Apalagi yang haram. Melatih kita. Jangan semua yang nampak dimakan, kan begitu. Tapi mana yang halal pun, kalau Allah nggak izinkan belum waktunya, jangan makan. Melatih kita sabar. Istri kita yang halal, suami kita yang halal, ini boleh hubungan badan, tapi ketika puasa sabar. Dan para hadirin rahimakumullah, ini saya ditanya, gimana kalau masuk waktu fajar, pasangan suami istri masih dalam kondisi berhadas besar, apakah sah puasanya? Sah puasa. Jadi kadang-kadang mungkin seorang, karena memang dikatakan dalam Quran, uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, dihalalkan untuk melakukan hubungan badan suami istri di malam hari. Kalau sahur belum sempat dia mandi wajib, sudah masalah. Itu tidak sampai berpengaruh kepada sahnya puasa. Sah puasa. Cuma kalau mau subuh ya wajib bersuci lah. Tapi Rasulullah SAW pernah dalam kondisi, ya, disebutkan dalam riwayat, Nabi berhadas besar, sedangkan masuk waktu subuh dan Nabi puasa. Baru kemudian Nabi bersuci setelah masuk waktu sholat subuh. Ini menunjukkan pada kita beberapa hal-hal yang penting. Ya, mudah-mudahan keluarga besar zuriat Haji Naimuddin ini betul-betul kita ini masuk Ramadan ya dalam kondisi grafik iman sedang naik. Betul-betul kita berada pada posisi yang mengantarkan kita pada takwa. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar seputar fikih puasa. Ada hal-hal lain yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema ataupun lainnya, dipersilakan dengan segala hormat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan sampai puasa kita hanya menghasilkan lapar dan haus. Mungkin ada dari angka-angka ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kita punya waktu untuk diskusi, untuk tidak bertanya dari silakan. Silakan. Sampai. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ada dua nih Ustaz. Ya. Yang pertama menyangkut penyampaian hari ini, yang kedua mungkin di luar dari penyampaian. Yang mau kita tanyakan yang pertama, bagaimana seorang pekerja berat? Kerja berat ini mungkin kalau kita di kebun mencabut yang boros. Ya. Kalau di pelabuhan ya ketemu Angkat kuli, angkat barang, peti kemas. bongkar muat. Ya, bongkar muat. Kan setiap hari mereka kerja. Ya. Kan itu juga butuh tenaga, butuh fisik. Betul. Jadi di bulan Ramadan apa yang harus mereka lakukan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya memelihara anjing bagi orang Islam. Ya. Hukumnya bagaimana, dan apabila anjing ini
dipergunakan untuk keperluan yang memang itu dibutuhkan oleh Pak itu. Ya, Mungkin itu aja Ustaz. Aja. baik. Terima kasih. Ya, ada lagi? Jelas ada di luar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan puasa bulan Ramadan ini kan, puasa bulan Ramadan ini kan puasa tahunan, amal ibadah tahunan. Iya. Sementara sholat itu kan ibadah yang rutin. Iya. Ibadah harian. Ya. Iya. Nah pertanyaannya, apabila seorang melakukan puasa di bulan Ramadan, Iya. namun tidak melaksanakan sholat rutin, sholat wajib, apakah ini yang menghilangkan pahala puasanya atau mengurangi pahala puasa? Ya. Atau bagaimana? Ya. Baik. Terima kasih. Silakan satu lagi. Oh, ada hadisnya. Ya. Dengar ya, kalau ada kedua yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Baik. Ya. Atau saya lengkapi saja. Boleh. Biasanya kan orang menyerang dalam putusan wudhu ya. Iya. Asar dan zuhur. Iya. Telat wudhunya. Iya. Baik. Terima kasih. Ya, ada 3 penanya. Saya himpun tadi ada kurang lebih 4 pertanyaan untuk kesempatan ini. Pertama, tadi berkaitan dengan pekerja berat. Bagaimana dia puasa ini? Bapak Ibu, indahnya ajaran Islam, walaupun kita sama-sama puasa, tapi nilai puasa kita itu pahalanya belum tentu sama. Ada hadis Nabi mengatakan, "Thawabuka ala qadri nasbika." Pahala yang kau dapat tergantung tingkat kesulitan yang kau hadapi. Satu puasa di ruangan ber-AC, keluar kantor naik mobil ber-AC. Satu lagi dia kemana-mana ya bawa Gojek di siang hari yang panas. Puasa dia. Apa sama puasanya? Ini makin berat yang kita hadapi, makin apa namanya? Begitu juga dalam hal ini seorang kerjanya apa di kebun atau bagian bongkar barang. Oh, ini berat, siang hari panas pula di pelabuhan lagi. Tapi sekali lagi para hadirin, kalau kita berangkat puasa ini yang bisa buat kita berpuasa itu apa? Kekuatan iman. Makanya ada seruan, wahai orang-orang yang beriman. Kita sering tengok nonton bola Liga Inggris atau nonton apa? Pertandingan, banyak pemain yang muslim masih dalam kondisi berpuasa, tapi larinya nggak kalah sama yang nggak puasa. Puasa kok puasa. Nah, mungkin bagi kita bayangkan, kencang kali lari, 90 menit main, berat kali itu. Sebelumnya ada latihan lagi. Tapi begitulah. Bagi orang yang dalam kondisi demikian, dibutuhkan pertama dorongan untuk puasa yang kuat. Ya, ketika dia sudah puasa, pertama pahalanya pasti berlipat ganda dibanding yang lain. Yang kedua, kalaupun misalnya dalam kondisi, aduh tak kuat kali saya berpuasa, tapi yang jelas tak pernah ada berita orang mati gara-gara puasa. Nah, ini dia, ya, gak pernah ada. Nah, justru banyak orang menurut dokter, bapak gak usah puasa, ibu gak usah puasa, tapi bersikeras dia karena panggilan iman. Puasa dia malah sembuh. Jadi ini sesuatu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang itu. Tapi yang jelas dikatakan, orang yang kesulitan karena usia atau karena sakit boleh menggantinya di waktu yang lain. Jadi dalam hal ini kesulitan dia untuk puasa karena panas sekali.
Ini kita kadang-kadang juga melihat beberapa negara ada orang Islam di sana yang jauh dari garis khatulistiwa, ada yang puasanya pendek kali, ada yang puasanya justru panjang kali. Kalau kita ni kan bisa dikatakan pertengahan dia. Ada yang puasa sampai 18 jam. Tapi ketika dia jalani dengan kekuatan iman, bisa juga. Jadi yang jelas pertama, untuk dikatakan dia boleh tak puasa, enggak ada izin untuk itu, ya kan? Tapi ketika dia kesulitan, paling-paling karena kesulitan tadilah. Tapi yang dibolehkan tak puasa hanya karena pertama orang yang sudah usianya lanjut, sakit, musafir. Enggak ada. Ya artinya karena kerja berat, coba. Kenapa? Karena dalam batasan tertentu orang pun dengan kekuatan imannya bisa juga. Apa yang mungkin dalam anggapan kita berat kali ini, tapi seperti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa puasa bukan karena sehat dan kuat, tapi karena hidayah Allah. Itu dia. Karena hidayah Allah. Banyak yang sehat, banyak yang muda, banyak yang kuat, enggak puasa juga. Banyak yang sakit-sakitan, banyak yang sakit, berusia lanjut, bisa juga dia puasa. Kenapa? Karena modal utamanya bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Itu dia. Yang kedua tadi, di luar ini berkaitan tadi memelihara anjing. Bapak Ibu, dalam Islam anjing hanya dapat dipelihara untuk dua tujuan. Selain dari dua tujuan ini tak dibenarkan. Tujuan pertama apa? Anjing dilatih untuk menjadi anjing pemburu. Boleh. Bahkan ayat di dalam surah Al-Maidah itu ada ayat yang langsung mengatakan wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin. Boleh kita makan hasil buruan anjing pemburu yang kita latih. Nah, zaman sekarang bukan hanya untuk memburu hewan buruan, tapi membantu kepolisian untuk cari tahu narkoba apa semua dilatih. Boleh. Ya. Di perbatasan tuh lebih kuat anjing lagi daripada kita. Hidung manusia mancung tapi sering polip. Hidung anjing pesek tapi kuat, ya kan? Kuat penciumannya. Boleh kalau untuk anjing pemburu. Yang kedua, anjing penjaga. Anjing penjaga. Cuma harus dipahami anjing penjaga ini batasannya bagaimana? Batasannya bagaimana? Nah, anjing penjaga dalam Islam tak dibenarkan seorang itu sampai masuk rumah dicium-ciumnya pula. Kenapa? Karena liurnya anjing itu termasuk najis mughallazah, najis berat. Enggak bisa disucikan kecuali harus disama. Nah, jadi kalaupun dia mau jaga perbatasan atau rumah itu di daerah yang agak terpencil jauh dari orang, perlu ada anjing untuk misalnya apa? Dulu di Andalusia ada seorang ulama namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ini murid dari Imam Malik. Dia pelihara anjing di depan rumahnya. Ditanya, Imam, Anda kok pelihara anjing? Imam Malik berfatwa tak boleh. Dijawab oleh Imam Yahya, kalau Imam Malik hidup di zamanku, mungkin dia bukan lagi anjing, pakai singa lagi katanya. Karena banyak kali pencuri di zaman itu. Jadi ada kebutuhan, tapi tetap dalam batasan. Jangan pula kita macam orang non muslim pula, biarkan masuk kamar, masuk rumah, dijilat-jilat ke mana-mana. Enggak, bukan begitu. Dan kalaupun dia dijaga untuk sekedar menjaga rumah, ya ada batasan kawasan yang steril dari dia supaya tidak sampai menebar najis-najis mughallazah sehingga kita pun tak tahu lagi mana yang kena najis, mana yang enggak, karena dibiarkan begitu saja. Nah, itu dia hanya dua kondisi yang dibolehkan. Ya. Kemudian tadi pertanyaan orang yang puasa Ramadan tapi tidak melaksanakan sholat. ya.
Tentunya puasa dan sholat dua ibadah yang masing-masing berdiri sendiri. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang puasanya sah, tapi yang dia dapat itu cuman haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya nggak mencegah dia dari meninggalkan yang wajib atau berbuat yang haram. Jadi seharusnya sholat makin terjaga waktu puasa. Jangan pula dijadikan alasan lemas sekali puasa, udahlah apalah nggak sholat. Jangan. Kalau puasanya tak dikerjakan, ini kemungkinan yang dapat cuma lapar dan haus. Kenapa? Puasa itu tak mencegah dia dari meninggalkan yang wajib, tak mencegah dia dari mengerjakan yang haram. Nah, jadi itu jelas. Bukan hanya pengurang pahala puasa, bisa menghilangkan pahala puasa. Apalagi kalau meninggalkan dengan sengaja, bukan kena lupa, bisa hilang pahala puasa cara itu. Ya, yang ketiga tadi dengan ludah. Ya. Pertama, kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan ludah di mulut kita. Ludah pun ada fungsinya. Ya. Ulama sepakat, ludah yang belum keluar dari mulut kalau tertelan tak batal puasa. Ada berkumpul ludah banyak sini, ditelankan. Batal tak puasa? Enggak. Yang batal ludah udah keluar dimasukin lagi, ya itu batal. Ya, kalau sudah keluar dimasukin lagi batal. Bagaimana pula dengan berwudu? Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, sempurnakan wudu'mu, sempurnakan wudu'mu, dan berlebihanlah kau dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tatkala wudu, kecuali ketika kau puasa, kata Rasulullah. Jadi di antara kesempurnaan wudu, kita sempurna kumur-kumur. Tapi Nabi berkata, jangan berlebihan kalau kau sedang puasa. Nah, kaitan kita berpuasa, berkumur-kumur saat wudu dalam kondisi puasa, kalau kumur-kumur itu tak berlebihan, kemudian dalam kondisi tak disengaja masuk, insya Allah tak batal. Tapi kalau memang sengaja banyak isi sedikit biar dingin, ini kalau sudah ada niat di situ batal. Karena ini air ini dari luar, air yang ada di mulut. Maka ketika tertelan dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa. Jadi kalau sekedar ludah yang masih dalam ditelan nggak batal, udah keluar bisa batal. Air selama kita tak berlebihan berwudu untuk kumur-kumur, ya seperti pesan Nabi, dan tak ada kesengajaan, ya maka insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam. Ya. Boleh? Ya. Terserah, kalau masih ada boleh kita buka, kalau tidak cukupkan. Ya. Mungkin ada lagi karena di puasa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. 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 Oke. Baik, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertama, berbicara kan yang jalannya bisa murah atau apa gitu kan, itu bakal susah. Oke, diambil darah dari kita. Oke, baik, itu aja. Oke. Ya, baik. Ya, ya, baik. Baik, terima kasih. Salah satu syarat
wajib Jumat adalah mukim atau sedang bermukim, berdiam, memang di domisili. Seorang pelaut yang bekerja kadang-kadang dalam kondisi ya mungkin masih tengah lautan atau dia sudah transit, statusnya di situ bukan orang yang sedang mukim. Statusnya karena memang dia berkelana, dianggap sedang dalam kondisi bepergian. Maka tentunya secara aturan fikih tak wajib baginya Jumat tatkala dia masih dalam kondisi melaut, tidak berada di tempat di mana dia berdomisili. Maka yang wajib baginya adalah zuhur, bukan Jumat. Tapi kalau memang dia musafir, ada tempat untuk Jumatan, memungkinkan dan tak ya artinya mengganggu memang tugas dia ketika itu, ini lebih utama, artinya dia mengambil azimah, tidak mengambil rukhsah. Ya. Jadi ada pilihan. Kalaupun ya tidak ada Jumat dan tak melakukan Jumat, jangan tinggalkan zuhur karena kondisi itu yang bersangkutan dianggap tak wajib Jumat karena tidak mukim. Kalaupun dapat tempat bisa ikut Jumatan, ya lebih bagus. Lebih bagus. Ya nggak masalah. Gimana syarat? Tidak. Ya begini. Ya kalau ya karena solat pun boleh dikerjakan di atas kendaraan. Ya dulu sekelompok sahabat Nabi yang berprofesi sebagai nelayan juga tanya, Nabi kalau kami sedang melaut, masuk waktu solat macam mana? Nabi nyuruh solat di atas kapal. Jadi dibolehkan. Dalam konteks seorang itu ada khutbah di sana, yakni untuk solat Jumat ini kan yang paling penting pertama ada khutbah, ada solat dan terpenuhi rukun khutbah. Gak ada pun isi ceramahnya, tapi dibaca semua rukun khutbahnya, sah khutbah dan sah Jumat. Ada selawat, ada wasiat takwa, ya di khutbah pertama, ya. Kemudian ada doa dan selawat di khutbah kedua. Ya, mungkin sekitar dia bilang ittaqullah, udah cukup. Udah cukup dari sisi syarat terpenuhinya rukun khutbah. Kemudian bagaimana hukum ketika seorang itu disuntik atau diambil darinya darah? Ya. Pertama, seperti saya katakan tadi, kalau dilakukan suntik, maka suntik ini perlu untuk dilihat. Apabila isi suntikan itu adalah nutrisi, bukan obat, sifatnya untuk penguat atau buat kenyang atau apa, itu sepakat karena hukumnya sama seperti makan, walaupun namanya makan gak langsung, disuntikkan. Ya, maka itu batal puasa ketika ada disuntik. Kalau yang disuntik ini sifatnya bukan makanan tapi obat, di sini kembali menjadi pembahasan. Kalau disuntik itu masuk ke dalam jauf, maka pada dasarnya tetap membatalkan puasa. Ya, karena walaupun bukan dimasukkan lewat rongga yang terbuka seperti telinga, hidung, mulut. Ini kan istilah yang dicucukkan dia ke dalam daging, tapi kan masuk juga ke bagian dalam. Itu juga pada dasarnya dapat membatalkan puasa. Bagaimana pula kalau diambil darah? Dicucuklah untuk mengukur berapa gulanya, atau untuk mengukur berapa asam uratnya, atau diambil darah beberapa kapsul ini untuk dicek di lab misalnya.
Apakah itu dapat membatalkan puasa? Ini dianalogikan oleh sebagian ulama seperti bekam tadi. Ini kan diambil juga darah. Ya. Apabila diambil darah dalam jumlah yang banyak yang membuat orang lemas, itu bisa batal puasa kalau diambil. Tapi kalau cuma sekedar cek gula, cek asam urat, cuma dicucuk beberapa tetes saja, itu tidak termasuk yang dapat membatalkan puasa. Insya Allah dapat dilanjutkan puasa tanpa masalah. Demikian. Kalau banyak itu bisa batal puasa. 50 cc. Satu kantong itu. Ya itu kan lemas juga, kita aja nggak puasa lemas, apalagi yang puasa itu kan. Bisa batal. Ya. Baik, para hadirin sekalian, mari sama kita akhiri dan tutup majelis ilmu kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.